Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Yang terhormat juri, selama puluhan tahun negara berkembang di Asia terus diyakinkan dengan satu narasi besar. Semakin terbuka pasar sebuah negara, artinya maka semakin cepat negara itu maju. Namun persoalan fundamental yang gagal dipahami adalah pertumbuhan ekonomi tidak selalu berarti kemandirian ekonomi. Karena dalam realitasnya pada hari ini, banyak negara yang berkembang justru dengan bergantung pada modal asing, kehilangan daya saing industri lokal, bahkan tidak memiliki kontrol penuh terhadap arah ekonominya sendiri. Dan mereka memang tumbuh, tetapi tumbuh di bawah bayang-bayang kepentingan ekonomi global. Dan esensi perdebatan ini bukan sekedar apakah investasi asing bisa menghasilkan sebuah uang, jawabannya tentu bisa. Namun yang perlu dinilai oleh Dewan Juri yang terhormat adalah apakah sistem ekonomi yang bergantung pada kekuatan asing benar-benar mampu untuk menciptakan pembangunan nasional yang mandiri, adil, bahkan berkelanjutan ke masa depan. Maka dari itu masuk ke dalam definisi terlebih dahulu. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang secara aktif melindungi industri dalam sebuah negara melalui apa? Pembatasan investasi asing, tarif impor yang ada, bahkan pembatasan dominasi produk luar dan prioritas terhadap produksi nasional. Maka dari itu dalam debat ini kami membatasi pada negara berkembang di Asia sendiri. Seperti apa? Seperti Indonesia, Vietnam, India, Filipina, Thailand, dan negara Asia lainnya yang masih berada dalam proses pembangunan ekonomi. Juri yang terhormat, tim oposisi akan membawa narasi seolah-olah akan memenangkan, yaitu investasi asing akan menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan yang banyak. Namun argumen tersebut terlalu menyederhanakan persoalan karena mereka hanya melihat berapa banyak uang yang akan masuk ke dalam kas negara, tetapi mereka akan jauh gagal melihat siapa yang akhirnya akan mengambil kontrol ekonomi di negara tersebut. Dan disitulah letak masalahnya. Karena pada dasarnya debat ini adalah tentang apakah negara berkembang harus membangun ekonominya di atas fondasi kemandirian nasional atau terus bergantung pada kekuatan ekonomi asing yang sejak awal memiliki posisi jauh lebih dominan daripada negara-negara yang lain. Masuk ke dalam argumen, karena satu, investasi asing secara struktural menciptakan ketergantungan terhadap ekonomi. Yang terhormat juri, persoalan fundamental dari investasi asing bukanlah sekedar soal modal, tetapi persoalannya adalah tentang ketergantungan. Karena apa? Ketika sektor ekonomi strategis terlalu dikuasai oleh modal asing, maka negara berkembang akan kehilangan kemampuan untuk menentukan arah ekonomi sendiri secara independen. Kenapa begitu? Karena pemerintah akhirnya harus terus mempertimbangkan kepentingan investor, stabilitas pasar global yang ada, dan ancaman keluarnya modal asing jika mereka mengeluarkannya. Akibatnya kebijakan ekonomi akan jauh menjadi tidak sepenuhnya berorientasi pada rakyat, tetapi juga pada kepentingan pasar internasional. Dan ini bukanlah soal persoalan individu, melainkan ini adalah persoalan struktural yang akan terus berjalan sebagaimana negara tersebut akan berdiri. Karena hubungan antara negara berkembang dengan investor asing sejak awal memang tidaklah setara. Mengapa begitu? Investor asing jauh datang dengan mengatakan dan mempunyai modal yang sangatlah besar, teknologi yang sudah sangatlah canggih, dan pengaruh ekonomi yang jauh lebih kuat. Kami tidak mengatakan bahwa negara yang sudah berkembang tidak memiliki teknologi yang sudah canggih atau apapun itu, tetapi negara berkembang masih untuk membutuhkan lapangan kerja, membutuhkan pertumbuhan yang lebih banyak dan berada dalam posisi yang tawar yang jauh lebih lemah daripada negara asing atau investor asing. Akibatnya apa? Negara berkembang akan sering memberikan terlalu banyak konsesi seperti eksploitasi sumber daya, keringanan regulasi, dan bahkan ketergantungan kepada suatu industri. Dan apa yang akhirnya terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan utama akan mengalir jauh ke luar negeri, sementara negara berkembang hanya menjadi tempat produksi dan pasar konsumsi sebagaimana mestinya yang akan terus diregulasikan oleh investor asing tersebut. Dan dalam jangka panjang, hal ini akan jauh dan pasti akan jelas menciptakan efek domino. Di mana apa? Di sini industri lokal akan jauh lebih sulit berkembang, akan ada ketimpangan ekonomi yang jauh lebih meningkat, dan negara akan semakin sulit untuk menjadi mandiri. Masuk ke dalam argumen 2, karena proteksionisme memberi ruang bagi industri domestik untuk bertumbuh secara proporsional. Karena apa? Tim oposisi kemungkinan akan mengatakan dan membawa narasi seindah mungkin selayaknya proteksionisme membuat negara tertutup dan sangatlah tidak kompetitif. Namun mereka gagal untuk memahami bahwa kompetisi hanya adil sebetulnya ketika kedua pihak memulai dari kondisi yang relatif setara. Dan dalam realitasnya negara berkembang tidak memiliki kekuatan modal, teknologi maupun kapasitas produksi yang setara dengan korporasi global. Maka ketika pasar dibuka secara penuh, yang terjadi bukanlah persaingan sehat, melainkan dominasi yang ekonomi yang cukuplah jauh. Dan di sini proteksionisme menjadi jauh lebih relevan. Karena apa? Proteksionisme memberikan ruang tumbuh, perlindungan, dan stabilitas yang jauh lebih rata bagi industri lokal untuk berkembang sebelum dipaksa bersaing secara global. Karena apa? Bahkan negara seperti Cina pada fase awal pertumbuhannya juga menggunakan kebijakan perlindungan
industri domestik sebelum akhirnya menjadi kekuatan ekonomi dunia. Artinya, proteksionisme bukanlah penolakan terhadap kemajuan, tetapi proteksionisme adalah strategi pembangunan bertahap agar negara berkembang tidak langsung dihajar oleh pasar global yang jauh lebih kuat. Karena jika industri lokal mati sejak awal, maka negara berkembang selamanya hanya akan menjadi konsumen pasar dan tenaga kerja murah. Masuk dalam argumen yang ketiga, karena ketergantungan pada investasi asing membuat ekonomi nasional rentan terhadap krisis dan manipulasi pasar. Semakin besar ketergantungan sebuah negara terhadap modal asing, semakin rapuh juga fondasi ekonominya. Karena ekonomi domestik akhirnya sangat dipengaruhi oleh arus modal global, keputusan investor luas dan kondisi pasar internasional. Akibatnya, ketika sudah terjadi akan banyak krisis global, penarikan modal ataupun kepanikan pasar, dan negara berkembang menjadi pihak pertama yang terkena dampak negatifnya. Dan kita bisa melihat bagaimana bahkan di Indonesia OJK pernah menjatuhkan denda miliaran rupiah terhadap pelaku manipulasi pasar modal. Ini menunjukkan fakta bahwa dominasi kekuatan modal yang terlalu besar membuka ruang manipulasi ekonomi yang sulit dikontrol oleh negara-negara berkembang sekalipun. Masalahnya, tim oposisi hanya akan menjelaskan investasi menghasilkan pertumbuhan, tapi tidak pernah sebetulnya menjelaskan bagaimana negara berkembang tetap stabil ketika ekonominya terlalu bergantung pada kekuatan eksternal. Dan disinilah cacat logika yang dilakukan oleh tim oposisi. Karena pertumbuhan yang bergantung pada pihak luar akan jauh bersifat rapuh, tidak stabil, dan mudah terguncang. Yang terhormat juri, tim oposisi kemungkinan akan membangun dunia yang terlalu ideal seolah investasi asing otomatis menghasilkan kesejahteraan, namun mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana distribusi manfaatnya, siapa yang paling diuntungkan, dan bagaimana negara berkembang dapat keluar dari ketergantungan tersebut. Bahkan jika asumsi mereka benar bahwa investasi asing menghasilkan pertumbuhan cepat, manfaat tersebut akan bersifat terbatas dan dalam jangka pendek. Sementara kerugian yang kami buktikan, ketergantungan ekonomi, lemahnya industri lokal, dan hilangnya kedaulatan ekonomi dan lain-lainnya bersifat sistemik dan jangka panjang. Dan yang perlu dipahami adalah negara maju hari ini pun masih melindungi sektor strategis melalui subsidi dan pembatasan perdagangan. Artinya proteksionisme bukanlah kebijakan ekstrim, tetapi proteksionisme adalah bentuk perlindungan nasional yang secara proporsional dilakukan untuk menjaga kepentingan ekonomi negara. Jelas-jelas di sini tim oposisi akan menawarkan pertumbuhan cepat, modal besar, dan lain-lainnya. Karena pada akhirnya esensi perdebatan ini hanyalah tentang apakah negara berkembang ingin menjadi pelaku utama dalam ekonomi sendiri atau terus menjadi objek dalam sistem ekonomi global yang tidak setara. Bangga menjadi tim proposisi.